Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi tu billahi rabba wabil islami dina wabil qur'ani imama. Perkenalkan, nama saya Birawata Basni Erano, NIM 0702 20 10 87, kelas Sistem Informasi 6, untuk memenuhi tugas Sistem Informasi Manajemen tentang jenis-jenis aplikasi otomatisasi perkantoran. Dosen pengampu Mardia Eskom Mkom. A. Word Processing. Perangkat lunak pengolah kata. Word Processing adalah suatu program pengolah dokumen berisi teks dan gambar yang memiliki banyak keistimewaan dan sangat profesional dibanding dengan program teks yang sudah ada. Beberapa jenis word processing, Microsoft Word, Microsoft Word Office, Notepad, dan lain sebagainya. Tujuan perangkat secara umum adalah mengolah kata mulai dari karakter, kata, kalimat, yang akhirnya membentuk suatu paragraf, sekumpulan paragraf membentuk satu halaman, dan kumpulan halaman membentuk sebuah naskah yang dalam hal ini disebut sebagai file atau dokumen. Kelebihan Microsoft Word dan Microsoft Word Office: dilengkapi tool dasar untuk desktop publishing, loading lebih cepat dari versi sebelumnya, ukuran file yang dihasilkan lebih kecil. Kekurangan: perubahan desain yang drastis sehingga mengharuskan pengguna baru untuk mempelajari lagi dan membutuhkan waktu hingga terbiasa. Relatif berat, terutama di mesin yang pas-pasan, installer yang lebih besar. B. Electronic Mail. Email atau electronic mail adalah bentuk sarana dengan cara mengirim informasi atau pesan yang menggunakan komputer, laptop atau smartphone yang menghubungkan ke jaringan internet. Email pertama kali ditemukan oleh Ray Tomlinson di akhir 1971 yang bekerja di Board Barane dan Newan BNN, sebuah lembaga pertahanan milik negara Amerika. Tujuan untuk mengirim serta menerima pesan. Dengan fungsi attachment pada aplikasi email, kita bisa melampirkan berbagai jenis data seperti foto, video, dan lainnya. Berikut ini beberapa fungsi dan manfaat email. Sebagai identitas diri secara personal, sebagai alat untuk mendaftarkan diri di berbagai situs dan media sosial, sebagai media promosi. Kelebihannya: menawarkan efisiensi waktu, menawarkan efisiensi biaya, menawarkan cara yang praktis, dan masih banyak lagi kelebihan yang lainnya. Kekurangan: sangat tergantung pada perangkat seperti laptop, komputer, atau telepon genggam, bahkan juga dengan jaringan. C. Voicemail. Voicemail adalah media transmisi data yang menggunakan kabel smart telepon sebagai alat transmisinya untuk mengirim informasi berbentuk suara. Tujuan: sebagai pengganti sambungan pembicara ketika terjadi hang up telepon penerima yang tidak diangkat atau sambungan sibuk. Adapun macam-macam dari voicemail: voicemail unconditional atau VMU, voicemail kondisional atau VMC. Kelebihan: dapat menampung pesan yang belum didengar atau yang sudah didengar dengan durasi maksimum. Dapat menggunakan pengalihan panggilan saat sedang menerima telepon. Kekurangan: jarang dimanfaatkan oleh orang-orang. D. Electronic Calendaring. Electronic Calendaring adalah penggunaan jaringan komputer untuk menyimpan dan memanggil acara yang telah ditetapkan oleh manajer. Electronic Calendaring bersifat khusus di antara aplikasi otomatisasi kantor karena ia hanya menyusun terjadi komunikasi, bukan mengkomunikasikan informasi. Tujuannya yaitu memilah email ke dalam folder yang sesuai dengan segera, tanpa usaha dari pihak lain. Kelebihannya: bisa menjadi alarm atau pengingat akan hal-hal yang penting atau dijadwalkan. Mengetahui berbagai info kejadian. Kekurangan: harus terkoneksi dengan internet, harus mempunyai akun Google. Audio conferencing.
adalah tempat dua orang atau lebih di lokasi berbeda menggunakan teknologi seperti jembatan konferensi untuk mengadakan panggilan audio. Tujuan untuk mencapai komunikasi dan kolaborasi secara bersamaan. Kelebihannya lebih murah, mudah diakses, dan mudah diatur. Kekurangannya bergantung pada saluran telepon, tidak mendukung citra visual sehingga peserta konvensi tidak benar-benar melihat satu sama lain. App video conferencing. Video conferencing adalah teknologi yang memungkinkan pengguna di lokasi yang berbeda untuk mengadakan pertemuan tatap muka tanpa harus berpindah ke satu lokasi secara bersamaan. Bertujuan untuk menghubungkan ruang kelas tradisional dengan orang-orang mengambil kelas dari jarak jauh. Kelebihan menghemat waktu perjalanan dan uang. Dapat menghemat waktu perjalanan dan uang. Harga terbilang mahal, alat-alat untuk konferensi dan sulit didapat. Computer conferencing adalah sarana di mana banyak individu dapat berkomunikasi dan berbagi ide melalui penggunaan sistem komputer. Salah satu jenis konferensi komputer yang paling umum melibatkan banyak pengguna komputer terpisah. Tujuan untuk memecahkan suatu masalah seperti rapat kerja, contohnya setiap pada waktu yang tidak memungkinkan untuk bisa berkumpul bersama dalam satu tempat, maka pada saat itu kita bisa menggunakan aplikasi komputer konferensi. Kelebihannya, biaya yang murah, kemudahan penggunaan, efisiensi waktu. Kekurangannya, kurangnya respon, tekanan rendah di organisasi. Facsimile transmission. Berarti transmisi dokumen sumber dengan mesin facsimile yang mengkodekan dokumen menjadi sinyal optik atau listrik, mengirimkan dan merekonstruksi sinyal untuk mencetak duplikat dokumen sumber di ujung penerima. Tujuan dan manfaat: mengirimkan dokumen cetak, menerima dokumen cetak. Kelebihannya, membantu pengiriman sebuah dokumen ke tempat yang jauh dalam waktu singkat. Kekurangannya, mulutnya yang telah menurun. Video text. Video text adalah penggunaan komputer untuk bertujuan memberikan materi tampilan tekstual pada layar CRT. Tujuan memberikan materi tampilan tekstual pada layar CRT. Kelebihan, video text memiliki kemampuan yang lebih baik termasuk kecepatan menangkap informasi. Kekurangannya, jumlah informasi yang dapat dimuat dalam satu halaman tampilan juga sangat terbatas, yakni sekitar 100 kata atau setara dengan jumlah materi grafis. Image Strong and Retrieval. Aplikasi OA yang melakukan hal ini disebut Image Strong and Retrieval untuk mengatasi masalah mengenai penyimpanan dan pemanggilan tampilan untuk digunakan microfilm. Tujuannya untuk menghemat ruangan dan mengawetkan arsip. Kelebihannya dapat menyimpan tampilan image tanpa harus menyimpan bentuk dokumennya. Kekurangannya harus terhubung ke jaringan. Desktop publishing adalah pekerjaan merancang media publikasi menggunakan alat bantu komputer atau desktop yang menggunakan software. Software yang digunakan untuk mengolah atau merancang atau mendesain halaman atau bisa tunggal atau jamak dalam bentuk publikasi. Tujuannya untuk mengatasi masalah internet perkantoran, untuk membuat laporan yang mudah dibaca oleh siapa saja. Kelebihannya praktis, mudah melakukan personalisasi publikasi. Kekurangannya harus terhubung dengan jaringan, harus memiliki akun Google. Terima kasih. Bila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf pada kalian, dan pada Allah saya mohon ampun. Sekian penjelasan dari saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.